Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Akaila Noviata Widodo dari kelompok Solo, atau bisa dibilang saya mengerjakan sendiri. Uh, Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin saya udah coba mencari beberapa teman, tapi saya jujur aja uh, apa ya tidak mendapatkan teman untuk mengerjakan bersama. Oke, tadi perlahan sudah. Nama saya Rena Kelanov Yanto Widodo dengan NIM 103 1124000081. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan perbandingan strategi algoritma yang mana pada studi kasus single short dan short spat. Kenapa short itu penting, short path itu penting? Yang pertama, navigasi GPS itu untuk menentukan rute tercepat atau terpendek dari lokasi Anda ke tujuan. Kemudian ada jaringan komputer yang menaungi protokol MIS OSPF memakai shortest path untuk meneruskan paket data secara efisien. Yang ketiga itu ada distribusi dan logistik. Ini sebenarnya kurang penting yang tadi. Ini ada dua strategi, satu tujuan, yang mana pada presentasi kita kali ini kita menggunakan strategi distra ini, yang mana itu strateginya itu dia lebih ke greedy. Pada setiap langkah itu secara rakus memilih node dengan jarak sementara terkecil, lalu memprosesnya secara final. Jadi dia tuh bisa dibilang kadang terkecil, kadang juga ngasal gitulah ya, mungkin yang saya pelajari dari Google juga gitu. Kemudian yang kedua ada algoritma Bellman-Ford. Ini strateginya dynamic programming, yang mana mengulang relaksasi terhadap seluruh sisi sebanyak 5 tahap sekali gitulah ya. Itu yang mana membangun solusi optimal secara bertahap. Jadi dia berulang-ulang terus gitulah ya. Kemudian ini ada cara kerjanya nih, bagaimana yang greedy ini bekerja dalam strategi algoritma ini. Yang pertama, inisiasi jarak node, yang mana itu kalau sama dengan minus, kecuali itu shortcode-nya adalah hasilnya 0 gitu lah. Kemudian pilih node belum final dengan jarak sementara terkecil, yang mana itu memakai prioritas yang mana yang sesuai urutan gitu, yang saya pahami. Kemudian ada tandai node tersebut sebagai final. Kemudian ada relaksasi, yang mana update jarak seluruh tetangga node tersebut bila ditemukan route yang lebih pendek. Kemudian ulangi langkah 2 sampai 4, yang ini tadi sampai 4, sampai menemukan final atau sampai semua nodenya menjadi final gitu. Syarat-syaratnya apa aja nih? Yang mana seluruh bobot sisi harus non negatif. Itu ada bobot negatif harus ya ini yang tadi jujur agak sulit dibaca, agak sulit diucapkan, tapi hasil distra ini bisa salah karena node yang sudah difinalkan tidak penuh atau tidak diperiksa ulang hasilnya dari tadi. Struktur data utamanya itu adalah priority queue atau memprioritaskan antrian. Ini rumus, kalau ini jujur rumusnya saya cari-cari agak bingung, tapi saya nemunya dari AI lah ya, seperti ini. Kemudian ada algoritma yang kedua yang namanya Bellman-Ford. Maaf. Cara kerjanya adalah inisialisasi jarak semua node kayak tadi ya, kecuali shortnya 0. Ulangi sebanyak 5 tahap satu kali itu. Kemudian pada tahap iterasi periksa semua sisi di graf. Kemudian relaksasikan update jarak apabila ditemukan route yang lebih pendek. Setelah 5 V1 ini terjadi,
V1 51 ini iterasi jarak terpendek dijamin lebih optimal karena dia dilakukan secara bertahap-tahap itulah. Kelebihan utamanya apa nih? Kelebihan utamanya tetap benar walau ada bobot negatifnya selama tidak ada siklus yang negatif atau minus, dan sekaligus bisa mendeteksi keberadaan siklus negatif tersebut. Prinsipnya adalah solusi optimal dibangun secara bertahap, jadi nggak kayak yang tadi itu greedy. Kalau yang Bellman Ford ini bertahap-tahap nih, dia mencari suatu data atau apa itulah. Ini juga rumus saya nggak tahu, saya pakai AI aja ini karena cukup sulit. Perbandingan kompleksitas teoritis yang mana aspeknya ini kan strateginya apa nih, dia greedy, dia programming atau melacak satu-satu gitu lah ya. Rumusnya ini ada kompleksitas waktunya ini, struktur datanya ini memprioritaskan apa sih namanya, antrian, yang ini array pada sisi yang tertentu yang sudah dilacak. Beban negatifnya ini dia kalau yang distrat ini tidak mendukung, tapi kalau yang Bellman Ford karena dilacak satu-satu tetap didukung sisi negatifnya itu. Deteksi siklus negatifnya ini nggak bisa, tapi kalau yang ini tetap bisa karena yang tadi itu dilacak satu-satu gitu. Implementasi program ini kayaknya nggak usah lah ya. Metode pengujian ini saya pakainya data uji, graf acak terhubung, kemudian ada variasi input, keadilan data, sama akurasi timing. Hasil apa sama hasil pengujiannya kayak gini, cuman yang saya inputkan di coding baru sedikit sih. Kalau lihat di coding tuh saya nginputinnya 10 sampai 1000 apa 2000, saya lupa itu. Yang mana ya ada perbandingan grafiknya. Yang greedy tadi ini apa sih namanya, jumlah notnya ini kan segini, tapi estimasi waktunya tuh kecil itu, tapi sedangkan yang Bellman Ford tuh lebih apa ya, lebih banyak lah ya. Yang mana dapat kita simpulkan ini kesimpulan saya ambil dari salah satu apa sih namanya, salah satu ada di Google gitulah, saya lupa dia dari mana. Kemudian kalau kata AI sih kayak gini, beberapa kali rasio yang Bellman ini lebih lambat daripada yang distra ini, dikarenakan dia kan tadi kan distra itu asal masuk aja gitu, tapi kalau yang ini bertahap. Misalkan nih ada berapa ya, ada 6 kotak. Nah kalau yang 6 kotak tadi dari Bellman Ford itu dia ngecek satu-satu, jadi dari bawah kanan terus atas kanan ke tengah atas tengah bawah. Tapi kalau yang distra itu dia ngasal, dia langsung masuk. Jadi kayak dia apa ya, ya menurut yang saya pahami dia tuh kayak agak ngasal gitu, jadi mungkin waktunya lebih cepat. Kesimpulannya ini apa ya, saya lupa ya, intinya kayak gini lah ya analisis hasil pengujian saya. Kesimpulannya untuk graf dan dengan bobot non negatif, Isra adalah pilihan strategi yang lebih unggul karena dia lebih ngasal tadi. Tapi kalau yang apa ya, yang lebih teratur itu menurut saya itu lebih kepada yang Bellman Ford tadi. Oke. Di sini saya sudah membuatkan beberapa tabel lah ya. Kita running aja tabelnya. Nah,
mobilnya muncul kayak tadi ya, yang Bellman Ford itu apa sih namanya, dia membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia teratur gitu. Sedangkan yang di Strat ini itu lebih greedy, jadi dia ngasal aja udah masuk. Yang ini juga sama. Ini tuh apa sih namanya, seperti ini kan jarak tempuhnya ya, berapa lamanya, waktu efisiennya. Yang Bellman tetap lebih lama karena dia satu-satu, kalau yang diesel tuh asal ngasal aja masuk dia, jadi waktunya yang ditempuh itu lebih kecil. Jadi beberapa knot misalkan masukin knot 1 atau 10 gitu mungkin, kita running aja deh. Nah kayak gini, N10 ini apa sih namanya, misalkan partsnya atau edge-nya itu ada 29, yang mana di Strat ini apa sih namanya, bentar, apa ini kebalik ya, ya intinya kalau seharusnya ya yang Bellman Ford ini, oh bener ding, di Strat kan itu kan lebih cepat ya waktunya. Kalau yang Bellman Ford ini lebih lambat karena tadi dia ambilnya N10, input N10 nih. Jadi yang diketahui edge atau part-partnya yang dilalui itu ada 29. Nah sedangkan kalau yang di Start ini kan dia kalau asal masuk, jadi misalkan ada banyak part dia salah lurus saja, yang penting dia cepat sampai tujuan, jadinya gitu. Kalau yang Bellman Ford yang tadi dia neliti satu-satu, makanya waktunya jarak tempuhnya lebih lama. Nih 31 sama 13 ini 0,00013 ya, itu hitungannya sangat cepat. Contoh gampangnya ini aja deh, yang jumlah n nya adalah 6000, partnya adalah 17.999. Itu kan gede ya, panjang ya, tapi di Strat ini tetap dia ngasal di bawah 1 detik, yaitu 0,13514. Sedangkan yang Bellman Ford ini masih memilih-milih nih, jadi dia agak lama, walaupun lamanya itu cuma 9 detik. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari kedua strategi algoritma ini yang saya pahami dan yang saya pahami sih, antara Distrak dan Bellman, kalau misalnya kita memilih jalur yang lebih cepat, kita memilih yang Distra ini. Tapi kalau yang lebih kayak teliti atau gimana ya, kayak lebih teliti gitulah ya, dan dapat menemukan minus atau plus secara berbeda, kita bisa mengambil yang bagian Bellman Quartz. Oke, kayaknya segitu aja sih kalau dari saya sendiri. Mungkin kalau misalkan ada kesalahan berbicara atau mungkin kesalahan dalam menyampaikan teori, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, kalau masa kelompok saya minta maaf karena ya saya tidak menemukan kelompoknya. Untuk laporannya aman deh. Oke, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.